Maka di sini saya tema pada malam ini bagaimana manusia kita khususnya yang ada di sini, sudahkah diri kita ini bersih atau suci? Bersih dalam arti sesuai dengan ulama-ulama, petunjuk-petunjuk dan pedoman-pedoman para ulama yang sudah diajarkan dan sudah dilakukan oleh beliau, sehingga mencapai tingkat aulianya Allah sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuklah, yaitu ajaran ilmu tasawuf. Apa arti tasawuf? Itu adalah pembersihan diri. Bukan tasawuf itu orang yang pakai jubah, sorban, ya, begitu hebat, sorbannya 3 di bulan sama gini, kan. Tasawuf itu adalah pembersihan dirinya, lahiriah maupun batiniyah. Di dalam kata tasawuf ada 4 huruf. Yang pertama ta. Diartikan oleh ulama, ta itu adalah taubat. Taubatnya ada lahiriah, ada batiniyah. Bagaimana cara lahiriah? Orang patun lahiriah ayyarji'a bi jami' a'dha'i dhahirah minad dunub wa dama ila ta'at. Tobat dohiriyah itu kembalinya manusia seluruh anggota yang dohir, tangan, kaki, mata, lah bibir, lidah, semuanya lah, pendengar, penglihatan, semua aja dohir. Dari sifat dohir itu minad dunubi wa damai ila ta'ah. Dari setiap perkara yang berbentuk perkara itu menjadi dosa. Kalau dunub adalah dosa besar, dosa sengaja. Kalau khoto yaitu dosa yang tidak sengaja. Diupamakan dan dicontohkan oleh kita ini, tahu kita berjalan di siang bolong atau di malam tapi ada penerang. Tahu di situ ada kotoran misalkan, diinjak itu sengaja, berarti kelihatan oleh kita tapi diinjak itu sengaja. Namanya dunub, harus tobat itu. Yang kedua ada yang tidak sengaja, khoto namanya. Ketika kita gelap gulita tidak lihat apapun, jangankan yang kecil, yang besar juga enggak kelihatan. Kita jalan, ketika injak kotoran itu mah enggak sengaja karena enggak kelihatan. Khoto namanya. Ibaratkan diupamakan kita. Itu enggak sengaja kita melakukan itu, ternyata itu adalah dosa, maka khoto namanya. Lahiriah, bagaimana dosa lahiriah? Terutama panca indera yang 5. Mana? Mata, ya, kaki, tangan, lidah, terus kuping. Ini yang itu. Pendengaran jangan didengarkan bahwa ini udah dosa. Udah, jangan didengar. Tinggalkan yang seperti itu karena itu adalah dosa. Ketika tahu bahwa yang dikerjakan dan didengar oleh kedengaran kita itu adalah dosa, maka harus tinggalkan. Itu namanya tobat lahiriah. Ini a'dho idhkhirah,
Anggota yang dohir, yang dohir itu yang kelihatan. Ini yang kelihatan. Ketika kita melihat ini, penglihatan kita, oh ini dosa, udah jangan dilihat. Tinggalkan seperti itu, maka itu termasuk tobat namanya. Jadi tobat itu kembali dari perkara yang dosa menjadi dosa kepada ila taat, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita sering di HP di mana lihat yang gitu yang jorok. Sekarang di HP itu enggak ada apa itu sekarang itu Yasin ada di HP, ya lihat Yasin ngaji itu namanya termasuk taubat lahiriah. Anggota kita dari tadinya kita di penglihatan kepada yang jelek, sekarang kepada yang baik, itu namanya taubat lahiriah, masih lahiriah. Kaki, ketika sering kita pakai jalan kemana, ya, pakai nonton ini begitu ini, tahu kan itu dosa. Penglihatan sama, pendengaran sama. Sekarang tidak, ya, balik kepada taat, masjid, majlis taklim, nah, juara itu namanya taubat lahiriah. Wa minal mukhalafat illa muwafaqat, dari qaulan wa fi'lan, yang tadinya sering kita perselisihan, ya, tadinya terus banyak orang ngomongin orang begini, tapi pekerjaannya semuanya itu tobat dari situ adalah yang tadinya kita lidah kita, bibir kita selalu mengguncingkan orang, sekarang tidak pakai, itu adalah tobat lahiriah. Satu itu buat itu ini pembersihan diri kita lahiriah aja. Karena kalau kita tobat, ayo orang yang tobat tadi enggak sholat jadi sholat, ya, kaki tadinya tidak pakai, orang suka nyawur gini-ginilah maksiat intinya mah. Sekarang tidak, itu lahiriah. Yang kedua tobat batiniah. Itu arti tasawuf, ya. Tasawuf itu bukan kita gaya-gayaan, bukan. Belum tentu orang pakai jubah tasawuf, belum. Ya, orang tasawuf itu adalah yang sopan, pembersihan, kesian, Mbak, lahiriah maupun batiniahnya. Yang sulit batiniahnya, urusan kolbu, sanubari kita sah. Taubat batiniah itu ayyarja ila muwaqat bitasbiyatil qalbi. Ini kembalinya manusia, balik manusia kepada ke perkara yang tadinya suka bagaimana sulaya, ya, khianat, ya, kepercayaan. Bitasbiyatil qalbi, pembersihan qalb. Artinya orang yang tadinya seperti kita di dalamku ada unek-unek sifat-sifat manusia, ya, sud, dengki, ucup, riya, takabur. Penyakit apa itu? Qalbu, ya, hati. Kalau bahasa kita itu qalbu, kalau hati itu ada bahasanya, ada goreng hati. Kalau hati itu askral lah sebetulnya, yang bisa menyambungkan kita dengan sang ilahi. Qalbu namanya. Kalau ini atima itu adalah rangka. Qalbunya seperti rasanya itu. Qalbunya bukan itu, bukan jantung, bukan yang gambar LOV itu. Itu mah wadah. Digambarkan seperti itu hati itu. Qalbu itu mas'ata yang bisa naik dan merasakan bahwa menggambar dan melihat dari barang yang tidak melihat. Itu qalbu namanya. Makanya di bitiasil qalbi, ada kerasan di dalam sanubari kita. Ini sanubari aja. Ada rasa. Nih dengki muncul, bikin ini, bikin ini. Ada suatu pemunculan di situ. Itu ada rasa qalbu. Nah,
kembalinya sifat itu tidak ada di kolbu manusia, yang tadinya ada minal kudriyat kotor, kejelekan di kolbu, sekarang tidak ada. Misalkan apa ya, yang tadinya suka kalau benci keluarnya dari mana? Ada perasaan dari kolbu dulu ya. Bu, ada sifat siri, ya, sifat ego, sifat merasa, bahasa Sunda mah asa aing gitu, gede bulu lah, ya. Besar kepala ya, besar kepala, itu keluarnya dari kolbu. Nah, hilangkanlah sifat-sifat itu yang damimah, yang dicela, yang jelek-jelek. Itu dipakai kolbu itu hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa kita, ya, rasa kita semuanya hanya ingat kepada Allah, bukan untuk mengingat makhluk selain yang lain. Dan rasa cuma di kolbu itu adalah apa, hanya ke makhluk. Contoh, kita makan nafsu bukan? Nafsu ya, nafsu, banyak makan. Kalau kita tidak makan, mungkin ada perasaan di dalam kolbu kita bahwa kita pasti kalau tidak makan lapar, lemas, segala udah terbayang semua itu. Itu sifat basyariah, sifat manusia. Nah, ketika manusia, sifat manusia tergantung kepada yang lain, kepada makhluk, maka kita hilangkan, hanya muncul kemahabbahan kepada Sang Pencipta. Bahasanya gini, enggak makan yang penting mah kita kuat, ya, enggak minum yang penting mah kita haus tapi kuat aja. Kekuatan itu ada di Yang Maha Kuasa. Nasi, air itu mah ada simbol. Ketika makan kita mungkin kuat ya, kenyang, ada tenaga. Kalau misalkan kita minum pasti kita hilangkan haus. Itu mah Allah menciptakan dan masih kekuatan di air dan di makanan. Sudah diadakan dan sudah memang harus ada seperti ikhtiar di syariat secara di dunia biasa. Tapi hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala dicontohkan Allah, yaitu waktu Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu meminta dan memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk kerezekian seluruh makhluk Allah. Makanya yang dicawiskan oleh Nabi Sulaiman sekian, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya mengutus Allah Subhanahu suatu ikan yang gede. Seluruh makanan oleh ikan itu satu belum kenyang karena dicabut oleh Allah. Berarti hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menghilangkan, Allah naruh kekuatan di sini. Ya. Ini tauhid nih, Boy. Harus baca. Jadi bukan misalkan kalau kita nanya begini nih. Kita hilangnya aus oleh apa? Air. Terkadang orang wah musik, wah Allah. Adat ini mah. Adat tidak musikan, adat ini mah, Pak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala kan penyebab. Di dunia ini ada penyebab dan syariat ikhtiarnya. Di sini Allah menyimpan sifatan menghilangkan haus. Penyegar di sini. Secara di air. Tetapi kalau Allah Ta'ala menyambut ini, ya airnya ada tetapi isinya hilangkan, tidak akan hilang. Berarti kan hakikat Allah. Itu tauhid ada, ya. Tapi makanya jangan membuatkan orang musik, jangan. Ada satu ilmu adat ini yang adatnya memang kan menghilangkan dahaga itu, kan haus itu adalah air.
kayak nasi nih. Ya, galibnya kan adatnya kebiasaan ketika lapar kita makan nasi kenyang. Padahal kenyangnya itu adalah hakikat Allah. Allah naruh kekenyangan buat kenyang itu di nasi, di makanan. Gak apa-apa kita menyebutkan. Orang lain menanya, misalkan kenyang, alhamdulillah kenyang. Kenyang makan apa? Makan nasi. Kalau sifat orang, terkadang orang tidak mengkontoinnya terlalu mungkin nggak tahu sifat ilmu adat, ya, yang benar. Oh, kubur ya oleh Yang Kuasa, memang izin yang Maha Kuasa, tapi Allah sudah memberikan syarat, yaitu ditempatkan masing-masing. Tuh. Nah, ilmu tasawuf adalah untuk pembersihan kolbu manusia, jangan sampai di kolbu manusia tergantung ada sesuatu, yaitu mengharapkan makhluk. Kayak gini, kita contohnya banyak ketika kita ditinggalkan oleh bapaknya, ya. Ini waktu anak-anaknya nih, anak-anaknya tinggalkan, meninggal, bapaknya, "Pak, sama siapa? Saya miskin, bos ini." Nah, itu anak-anak suka begitu, ya. Bagaimana saya sekolah, bagaimana saya mau jajan, nama bocah lah istilahnya kemana-mana. Itu memang sifatnya bocah, belum tahu, ya, anak. Tetapi kalau kita sudah tahu, maka kita bagaimana pembersihan itu jangan sampai tergantung kepada makhluk. Dibersihkan itu harus di kolbu dengan ada, misalkan kita nggak punya, jangan mengharap dari makhluk, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala mengundang menaruh tadi di syariatnya, karena ini di tempat di dunia ada syariat, yaitu datangnya dari Allah hakikatnya, tapi syariat makhluk manusia. Harus jangan sampai tauhid terkadang seleo orang itu. Saya tidak mengharap kepada manusia, terhadap ya, jangan mengharapkan manusia, hanya kepada Allah. Ketika itu datang, berarti itu pemberian dari Allah. Terima apa yang diberikan oleh Allah. Hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat datangnya manusia datang ke kita. Itu sama rezeki milik, itu hakikat dari Allah. Tetap kita jadi harus ada perjalanan. Contoh yang kecil, sifat kebasayan misla alaki alaitasulu fil qalbi, yaitu yang berhasil kita membersihkan satu aja, mingkasil ukli. Banyak makan, aduh kalau enggak banyak makan saya lemes. Hilangkan di kolbu itu, ya, hilangkan di kita. Itu yang kecil aja kita, yang kecil. Misalkan terkadang gini, besok mau puasa minum terus, jangan sampai haus katanya. Ada bocah sama, ya, sekarang bocah, oh minum dulu nih, mau imsak minum dulu supaya enggak haus. Apa? Itu kan wajar lah kalau bocah. Kalau kita jangan, ya, jangan merasakan ada di dalam kolbu kita merasakan bahwa kita puasa besoknya untuk haus. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita saatnya udah sahur, udah minum, udah. Jangan di kolbu kita ada merasakan. Hilangkan sifat itu. Kalau lapar, ya wajar, enggak diisi. Tapi walaupun lapar, tetap kita masih harapan, yaitu yang penting kita kuat. Itu. Sebab semua itu hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh yang kecil aja. Seperti dengan nafsu itu tidur, ya, banyak bicara yang lain, ya, melirik hanya ke dunia aja. Itu sifat yang kubur, itu harus dihilangkan, katanya. Taubat itu hilang di kolbu kita, perasaan-perasaan itu tidak ada. Nah, ini yang susah, Pak. Ya.
Jadi taubatnya bukan lahiriah doang, bukan istighfar astagfirullahaladzim, saya tadi dosa, saya tadi nyawer, saya begini. Kitanya begitu, padahal batiniah kita dibiarin. Makanya ketika kita beribadah, nah supaya kita ibadah ini klop gitu Pak. Kita tidak merukan bahwa kita ini bagaimana ibadah ini tidak ada ketenangan, bagaimana kita sholat itu nggak ada khusyuknya, bagaimana kita yang dikir nggak ada efeknya, karena dikir atatmainul qulub, ya menenangkan hati, tapi dikir ya dikir, hati tetap aja. Nah, lil ibarat kan tadi air dengan minyak. Makanya kita sebelum kita misalkan mau ke arah situ, makanya kita harus dibersihkan dulu kita ini, lahiriah maupun batiniyah. Jadi taubatnya adalah lahiriah batiniyah. Batiniyah adalah qalbu, urusan qalbu manusia bari kita. Sifat syirik, dengki, ujub, riya, kabur, semuanya hilangkan. Ya, hanya kita mengharapkan manusia, tergantung kepada manusia, itu hilangkan. Kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Nah, supaya kita bisa itu, kan kita butuh proses, butuh belajar. Tak mungkin kita bisa kabul langsung bisa, tak mungkin tanpa belajar. Bagaimana takdir dan prosesnya? Ta ulama wa tasawqu min hadilis salam madhkurah la yasul illa bi mujamati dzikrillah. Qalbu kita tidak akan bersih dari sifat-sifat kemanusiaan yang tadi, tidak akan berhasil kecuali manusia menetapkan hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya banyak dikir kepada Allah, mengucapkan kalimah Allah, kalimah tauhid secara jahran fil ibtida. Makanya banyak sekarang yang dikirnya dijahrakan keras saja. Itu awal Pak. Dia terus mupuk terus. Itu awal Pak. Makanya kalau di masjid dikir keras-keras ya nggak apa-apa Pak. Awal. Ya. Sok di majelis, makanya ulama yang mengajarkan torekoh ya, dikirnya dikeras-kerasin Pak. Ya, sampai kayaknya la ilaha illallah kayak nggak jelas gitu. Kayaknya la saking dia terus waktu kepin kencengnya, padahal perasaannya dia sama. Cuma kedengaran karena sudah terlalu fana, terus cepat, terus sebuah, jadi gitu. Dan dia menyambungkan antara lidah dengan kolbu. Kadang-kadang di suaranya di kolbu. Kan ketika sudah tahu ilmu tasawuf, tidak akan mencela orang. Kan wajib kita ngaji ilmu tasawuf itu. Kata orang, oh tasawuf mah bagian ustaz, bagian kiai, kata siapa? Ya, untuk seluruh umat. Karena kita untuk pembersihan diri kita, untuk pembersihan mencapai dipuangkan keriduan Sang Maha Ilahi. Ibadah tanpa ini, waduh, bagaimana Pak? Tanpa ilmu tasawuf. Karena nggak tahu, ilmu fikih itu mengatur di lahiriahnya, syarat, rukun, itu bagiannya masing-masing. Bagian. Ulama tasawuf yaitu berfikih. Ulama fikih bertasawuf sama. Cuma masing-masing. Ini ahli fikih yang ngatur ngokal fikih semua. Tapi bertasawuf dia. Orang yang tasawuf, ilmu orang tasawuf, ya ulama tasawuf ngatur tasawuf, tetapi berfikih sama. Bersyariat dulu. Ya. So, jadi masing-masing. Terkadang kan orang mah lah mencot bisa ini, wah nggak bisa juga ini, terus aja. Jangan seperti itu, dicontoh kita ulama. Nah, itu baru kita. Yang pertama adalah kita ini harus banyak bimulazamati dzikrillah,
hanya tetap menetapkan ingat kepada Allah, baik secara qauliyah dengan perasaan kita. Ingat terus. Itu berhasilnya oleh dikir. Jahron artinya keras. Seperti macam la ilaha illallah atau Allah. Monggo. Ya. Jadi kalau kita dengar di mana-mana, itu dikir kayak gitu sih, aliran apa? Tahu, Pak. Itu. Dia lagi mendidik ungkapan kolbunya supaya ingat. Maka kenapa kalau kita ditahlil abdu dikir la ilah, itu menyambungkan antara lidah dengan kolbu. Lidah lahiriah dengan batiniyahnya. Lidah adalah lahiriah, batin adalah kolbu, supaya sambung dulu. Makanya dalam batin. Makanya kita ketika kita mau dikir gitu dulu. La, kalau bisa nih, napas. Tarik napas dari udel ya. Bujal, Pak. Ya, tarik napas. La ilaha illallah. Tangan di dia. Tunduk ini, mata ke sini. Satu napas. Misalnya. Tarik napas. Jadi napas tarik, tiba la ilaha itu ke kanan, tarik ke tengah, tunduk ke sini. Allah. 3 kali, enggak 9, enggak 10, enggak. Makanya supaya mendidik ini kolbu kita bahwa di komunitas ini bahwa kita itu akan mengucapkan kalimat Allah supaya persambungan. Jadi kalau misalkan kita langsung abdikir la ilaha illallah, takutnya ya kita kan orang awam, Pak. Nama orang awam belum kayak orang. Kalau sudah jadi ininya jalan terus. Ya, kalau sudah libat begini, kalau kita mah kalau mau berjalan ya di motor, sekarang motor itu udah lama mungkin di panasin dulu gitu ya. Itu pemanasan dulu, Pak. Panasin dulu. Beda dengan sudah jalan terus langsung starter gitu. Kalau sudah lama beda begitu. Panasin dulu. Makanya la ilaha illallah. Insyaallah kalau sudah tahu orang dikirnya begitu. Penting dikini. Ya, itu mentasab. Sartobat. Jadi tidak akan bisa berhasil manusia untuk memeriksa dari sifat yang tadi. Ya, banyakan syirik, bidik, pinduk, dia takabur dengan nafsunya. Kemauan nafsu tidak akan di qalbu bersih kecuali bimulazamati dzikrillahi ta'ala. Menetapkan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pitalkin, jahrun fil ibtida, mau ijazah dulu monggo, di bejaan monggo. Itu ijazah talkin teh diwurukan, Pak, matur. Nanya, cuk bahasa orang mah talkin atau wurukan, bejaan. Ijazah lah, bejaan. Ku masih dikir itu, dikir ya. Dikir semua juga bagus. Ya, cuma ada dikir yang tadi kalau bisa yang kayak tadi adalah tertu ulama tarik dari pusar, tahan napasnya, belajar gitu sehari 3 kali aja gitu, Pak. Ya, sholat setiap sholat 3 kali coba terasa antaranya. Ya, kita betul yakin terasa. Kan akan nyambung dari lidah ke qalbunya. Nah, itu supaya di dalam qalbu kita begitu itu ada suatu kontak dengan lahiriah dengan batiniah. Nah, ketika mengucapkan ingat. Nah, ketika sudah benar-benar di qalbunya ada ini hidup ini. Ya. Kalbunya hidup, nggak sadar denyut di sini, denyut, itu kayak lihatin aja,
Coba. Makanya para ulama yang sudah benar-benar menjadi makanannya gitu, ya itu ngobrol-ngobrol ininya berjalan. Ya, ngobrol yang lain ini mah dzikir tetap. Kalau kita kan belum bisa. Nah, makanya yuk kita sama-sama belajar. Makanya bagaimana sih antaranya ketika kita mau dzikir supaya dikomandon oleh ditahlil di maaf tuh la ilah. Maksudnya ngonek dulu Pak, starter dulu. Jadi supaya lidah dengan ini nyambung katanya. Tahu sekarang Mah ya. Nah, sifat-sifat yang ada itu, sifat kemanusiaan tidak akan bersih, tidak akan berhasil hanya ingat kepada Allah. Dzikirlah kepada Allah secara jahra, secara keras. Secara keras yang penting kedengaran kita sendiri. Makanya kita jangan lupa setiap ba'da salat jangan lupa kalimat tauhid. Ya, dzikir kepada Allah. La ilaha illallah, pelan-pelan aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus ketika ini refleks sendiri, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Sampai hitungan ini tidak terasa antaranya. Makanya ketika sudah terasa, udah fana ininya, nggak terasa lagi, ini akan bergerak sendiri. Makanya ketika bukan digerak-gerak sebetulnya Pak itu, ya, bukan digerak-gerak tangannya, digerak ke apa? Bukan, refleks sendiri ya. Dia ngikut sebenarnya. Ketika sudah begitu, mengisi di dalam kalbunya kalimat tadi yakin, Pak. Seluruh badan bergetar. Makanya di dalam kitab innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Seluruh tubuh rasa takut bergerak semuanya kalau sudah tertanam di kolbunya. Yang penting nih dibersihkan dulu kolbunya dari sifat-sifat itu manusia. Tidak akan berhasil buat itu hanya bimulazamati dzikrillahi ta'ala. Hanya menetapkan diri kita ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita berada. Itu tobat batiniah. Makanya ilmu tasawuf itu adalah untuk pembersihan pencucian manusia agar ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagai lahiriah ulama fikih syariat, ya, ilmu thariqat adalah ilmu perjalanan, adalah ulama-ulama tasawuf. Maka mereka di dalam Al-Quran sudah dijelaskan innamal muladzina idza wazilat qulubun ay wal khasyatu la takunu illa ba'da intibal qalbi min naumil ghaflah. Itu jadi takut, rasa takut itu tidak akan berhasil hanya orang-orang yang sudah hatinya bangun dari sifat kehilapan. Ini tasbih Pak. Tidur orang goflah itu, orang yang lupa itu ibaratkan disamakan orang yang tidur. Minal goflah yang artinya bukan apa tidur lupa, bukan. Mengartikannya itu. Yang artinya begini, orang yang lupa itu disamakan dengan orang yang tidur. Karena orang tidur tidak ingat apa-apa. Maka orang yang lagi hilaf harus kita ingatkan. Itu bukan untuk dibenci. Ya. Oh misalkan orang ini lagi mabok, oh lagi judi, jangan dibenci. Tapi harus diingatkan. Orang tidur itu namanya. Lagi tidur. Ya, maka harus diingatkan. Nah. Terus wa tasqiyat kilihi ubayan kusufi syaratil ghaib minal khair wasyarr. Nah, ketika sudah bangun, ya, kalbunya sudah bangun, yakin. Mengkilapkan, membersihkan dan mencucikan kalbunya. Kalau ibaratkan apa itu? Seperti
itu membeningkan ya, supaya herang gitu Pak. Telinga ya. Nah, mulai taskilih. Payang kusut sudah bening, payang kusut mengukir supaya bagaimana indah. Kayak ini nih, bagus ya tembok. Mungkin dibaguskan, dibeningkan. Bagaimana tembok ini supaya indah? Nah, barulah kolbu sudah indah. Nah, disitulah kalimat tauhid ketika la ilaha illallah, enak rasanya, lezat. Nih ulama ya, kan kita mau belum bisa Pak begitu. Allahu Akbar, lezatnya ibadah. Nah, lezatnya ibadah. Sholat juga karena ibadah kan enak, adem. Nah, kembali kita semuanya Pak ini. Kita contohkan. Saya mungkin contoh sedikit aja yang kecil bagi kita yang kita sehari-hari. Enaknya makan itu kita yang pertama harus orang lapar kalau sakit, menurut saya mah sakit sehat dulu Pak. Ya. Orang yang sakit lapar tapi tetap nggak enak makannya. Ya, banyak harus sehat dulu. Orang yang sehat terus lapar ya pasti enak makan. Benar gak? Yo, coba orang yang misalkan sakit nih, rasa lapar ada kan? Ya, tapi kalau nggak mau makan kadang mas sama bakak ayam juga, udah pahit dah, karena nggak sehat. Nah, kembali ke kita, Pak. Kenapa kita ibadah ini dikir itu seru gersah? Terkadang, usah dilihat masih dikirna. Lah, lil amat bacaan Quranan. Duh. Surat Al-Kahfi dibaca nonton. Pusing aku ini. Jangan ngomong lagi ke situ lah. Itu kan. Nah, ini berarti kita ini orang sakit Pak. Makanya kita ke rumah kalau belum tenang di hidup ini, bawa dikir selalu gersah, ya kita sakit Pak. Ya kalau orang yang sehat ya makannya lalap enak terus, nggak ingat tuh soal makan sampai terus ketahuan dan kenyang. Ini orang yang sakit, nah diri duduk nggak enak, terkadang sholat juga baru sambil duduk karena nggak enak. Tetapi kalau orang sehat, diri bagaimana bisa enak kan, jalan juga enak. Nah berarti ketika kita jalan menuju sang pencipta, ketika dikir, aduh ya Ustaz tahlilating dikir naik, nah gering kata orang. Jadi semakin enak, semakin indah. Payan terukir di dalam kalbunya, tergambar hanya bayangan Allah sana, indah semuanya. Jadi tembok kalau sudah bersih diukir, kelihatannya enak dilihatnya. Kalau sudah bening manusia, kalbunya ini kan dikir kepada Allah, wazilat kulubun, getar semuanya, rasa takut dirinya, pasti fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikirnya tidak merasa lama semusen karena melihat keindahan yang sang pencipta. Alhamdulillah. Ini enak pantesan orang terikan rusuh jeung terikan betah ibadah tehnya. Berarti orang teh gering keneh payu. Nah gini gering ya kabeh. Aduh aing ningali kalian tasawuf, waduh aing teh gering keneh geuning ya pantesan terikan betah wae dikir teh. Dikir 1000 set tuing. Eta aya jawaban di kalbu. Bener, Pak. Lain ngomongkeun batur nama, ngarasa deui pada deui. Pernah ada kana dikir mainna 600. Saya teh dikir kita didateng sih numpin dikir hor. Dikir nilai kana ilmu kita bu. Woi aing teh gering. Da lain jam anu teh gering mah ngeunah urang darna. Kudu kumaha eta Pak? Harus beginilah. Bimulazamati dzikrillahi ta'ala, belajar terus. Mendekatkan dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yuk kita sama-sama
setiap waktu isi dengan kalimat tauhid, zikir kepada Allah. La ilaha illallah. Keraskan nggak apa-apa, Pak. Urusan ya jeung takabur urusan kolbu, Pak. Coba dulu. Tadi nantana di sapekor kana awang-awangan saya tah Maria. Mungkin batur. Senajan teh disampaikan nah ya kana mah ulah sok ketemu ngan batur bisa dengan batur. Sarua keneh teh Pak. Senan awang-awangan oge teh jadi masalah. Dari ya urusan kolbu manusia masing-masing. Ya. Nah, supaya ini menepis supaya kita jangan suudon terus ke orang. Ya, ini mau saya itu Maria. Lah. Nutria belum tentu. Pak. Nah, beda. Itulah bagi kita semuanya. Nah, kemarin ada ya Kang, bagaimana sih kata orang, misalkan alhamdulillah saya sudah ngaji. Beda eta mah. Diposting di status mah. Berarti itu kan naon geus ngabejakeun main hayang nyon batur. Ya, kan orang, alhamdulillah saya sudah kena tahajud. Kan beja-bejakeun we eta Pak. Nya, beda bahasana. Ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah datang bejakeun, "Weh, urang dik dikir kieu." Henteu. Ngan dikira mah kena sapeker. Bating mengharap ngundang batur suganan batur tertarik. Dakwah ngaranna. Gitu, Pak. Ini menghilangkan sifat-sifat kotor yang di kolbu ini. Ini kegunaan ilmu tasawuf itu, Pak. Membeningkan kolbu manusia. Membersihkan, mencucikan kolbu manusia untuk menghadap Sang Ilahi. Insya Allah sudah kita tobat seperti itu, lahiriah batiniah, terasa enaknya dzikir, terasa enaknya bersolawat, terasa indahnya kita sholat. Mantap, kita mah belum dapat indahnya dzikir itu. La ilaha illallah, dzikir indahnya, enaknya sholat belum. Ayo sholat taraweh. Ini kan ngaco ke sholat taraweh. Kan kudu gancang wae urang mah. Ya. Aya urang ya sampai di jam tos Isya, di jam 9 maju jam 9 nih, Pak. Ya, saya Isya sampai jam 12 ada. Sanggup enggak tarawih segitu? Saya waktu atau pasaran kitab Jabu Jame di Ilmu Tasawuf Kang Ucun, Mama Ucun, aya di Cicuru gua. Batur geus tarawih urang manehna karak beres Isya. Salat Isya teh karak beres itu geus muda tarawih. Irah ieu tarawihna. Eta karak beres wa. Asli, Pak. Nyakeun. Makana di pondok pesantren itu jarang orang-orang kampung ngikut. Banyak ke santri. Terkadang santri ge ya tarawihna kitu, Pak, di kobong, lila banget tarawih. Ya. Dia tarawih sampai ke Jasal Maju itu sampai jam 12 baru selesai tarawih. Itu salat Isya gila banget, Pak. Mengkilang salat-salatna itulah udah enak, udah terukir dia. Kita mah aduh. Salat tarawih biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atuh iraha ya anggeusna coba. Karena apa? Dia mah udah bening kok kalbunya, udah ngerasa enak dengan Allah. Jadi terasa waktu itu sebentar. Ya. Pasaran itu jam 12 baru maju, Pak, sampai jam 3. Makanya di situ kalau bulan puasa itu cuma mata itu sama santri sampai berjam marerah. Karena diberi waktu tidur itu dari subuh sampai jam 9. Di jam 9 sampai itu tidak tidur lagi, Pak. Ketemu itu. Dikeber 4 jilid sampai selesai, sudah selesai, Pak. Nah, itulah di kita semuanya, Pak. Jadi indah sebenarnya. Makanya lihat ilmu tasawuf
kita ini adalah untuk pembersihan dan pembeningan kalbu kita, itu yaitu taknya tasawuf itu Pak, yaitu tobat lahiriah batin. Ya, lahiriah tadi dari sifat-sifat ya anggota, seluruh anggota kita kembali kepada taat, tinggalkan yang maksiat-maksiat. Sebagai batiniah kita ya tergantung kalbu kita pembersihan dari sifat-sifat makhluk ya, hanya kepada Allah. Bagaimana tekniknya? Tekniknya pembersihan itu bimulazamati dzikrillah, hanya mendengarkan dan menetapkan kita sering membaca kalimah tauhid, dzikir kepada Allah. Dan keduanya selalu perasaan ingat kepada Allah. Insya Allah akan terukir dan bening kalbu kita, dan terukir kalbu kita indahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru satu tuh Pak ya. Yang kedua antara insya Allah ada bulan yang akan datang. Jadi kalau keempatnya sampai jam 10-11 Pak ini. Ya, ini ada 3 lagi nih Pak. Tasawuf itu ta, sod, pa, waw. Ta, sod, waw, pa. 3 lagi nih Pak. Ini baru 1, udah sejam. Ini baru 4 jam Pak. Ini jam 11. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur Pak ya. Mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan awal kita, mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu hidayah kepada kita dan memberikan petunjuk bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Doa